warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Kukuh Dwi Putra Hernugrahanto, dokter spesialis ortopedi, subspesialis panggul dan lutut konsultan, angkatan tahun 2019-2020. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka tahap 2 yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayahnya sehingga di bulan Ramadan yang berbahagia ini bisa hadir dalam pengukuhan ujian terbuka Dr. Kukuh Dwi Putra Hernugrahanto. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang dan terima kasih pada promotor Profesor Joko Santoso, guru saya, guru kita semua, Profesor Dwi Kora Novembri Utomo, kopromotor Profesor Dr. Pamuji Utomo, selamat datang Prof. Profesor Nicholas Budi Parama, Prof. Profesor Dr. Ida Bagus Narmada, selamat datang Prof. Dr. Hani Bu Wadek, Dr. Prananda Surya Erlangga, dan Profesor Dr. Ferdiansyah SPOT. Terima kasih. Dan tentunya para undangan akademik yang sudah meluangkan waktu, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati, Promovendus Kukuh Dwi Putra Hernugrahanto, dokter SPOT, subspesialis panggul lutut konsultan, mahasiswa angkatan tahun 2019-2020, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyanggah dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyanggah dan undangan akademik. Para penyanggah serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan nilai akhir 3,00 hingga 3,40, predikat sangat memuaskan 3,41 hingga 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 hingga 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian atau cum laude, sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Erlangga, dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah 2 publish dan 1 accepted jurnal internasional minimal Q3. Tanpa mengurangi hak para penyanggah dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik terhadap disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyak penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya baik penyanggah maupun undangan akademik untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Promovendus diminta memasuki ruang ujian.
Saudara Promovendus Kukuh Dwi Putra Hernugrahanto, Dr. SPOT Subspesialis Pangulutut Konsultan. Saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyanggah. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Insya Allah sehat, Prof. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab, saudara Promovendus dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya sekitar 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan semua penyanggah serta undangan akademik. Di sini kami akan menyampaikan disertasi kami dengan judul Potensi Kondrogenik Sel Punca Mesenkimal Adiposa dan Cartilage Derived Secretum pada Media Kultur 3-dimensional Decellularized Bovine Cartilage Scaffold dalam kondisi hipoksia. Sebelum kami mulai, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia penguji tahap 1 tertutup kami dan juga kepada panitia penyanggah penguji penilaian tahap 2 terbuka kami. Sebagai latar belakang pada penelitian ini, osteoartritis adalah suatu penyakit degenerasi tulang rawan yang oleh WHO sudah ditetapkan sebagai global burden of disease. Dan seperti kita ketahui bahwa tata laksananya sesuai dengan derajat, dari derajat ringan, sedang, dan berat. Pada derajat berat, setelah banyak studi menetapkan bahwa pembedahan adalah suatu terapi definitif yang memberikan hasil yang baik. Permasalahannya adalah pada derajat yang ringan dan sedang belum ada terapi definitif. Padahal mayoritas pasien adalah berada pada grade 1, 2 derajat ringan dan sedang ini. Padahal tujuan dari terapi pada derajat ringan dan sedang ini untuk menghambat progresivitas dari penyakit. Oleh karena itu, sudah banyak penelitian yang membahas tentang pemberian intraarticular injection berupa mesenchymal stem cell, karena diyakini bahwa injeksi sel punca intraartikular dapat diberikan pada OA grade ringan dan sedang, karena kemampuan dari sel punca untuk meregenerasi tulang dalam arti untuk bisa berdiferensiasi atau memberikan sekresi mediator trofik memfasilitasi penyembuhan. Tetapi tentu saja meskipun didukung oleh studi praklinis dan klinis, hasilnya masih meragukan karena adanya variabilitas dari uji klinis dan juga variabilitas dari pasien. Tidak juga menyingkirkan adanya reaksi imunologis yang bisa terjadi, protokol penyimpanan yang sulit untuk sel punca, biaya yang cukup mahal dan juga teori hit and run. Oleh karena itu saat ini paradigmanya berubah dari suatu cell-based terapi menggunakan mesenchymal stem cell, yaitu kita memberikan sel punca dengan harapan sel punca itu akan berdiferensiasi menjadi sel yang rusak sehingga bisa meregenerasi, berubah menjadi suatu paradigma baru cell-free therapy, karena cell-free therapy ini diyakini bahwa yang bekerja melakukan regenerasi bukan hanya selnya tetapi lebih kepada suatu paracrine effect, yaitu yang akan memediasi pensinyalan antar sel, melakukan perbaikan dan regenerasi jaringan. Ini menggunakan media yang disebut dengan sekretum berupa sekresi molekul protein sel punca. Tantangan sekretum yang ada saat ini adalah bila ini adalah suatu stem cell, maka akan menghasilkan banyak sekretum yang non-spesifik. Padahal untuk bisa mendapatkan hasil yang efektif untuk terapi tulang rawan, justru kita membutuhkan sekretum yang bersifat spesifik kondrogenik, yaitu yang memiliki kandungan BMP superfamily, FGF, IGF atau TGF yang lebih banyak. Oleh karena itu kita mengharapkan suatu diferensiasi kondrogenik yang baik, yaitu sel punca yang berfenotip kondrogenik akan menghasilkan faktor pertumbuhan yang juga bersifat kondrogenik untuk proliferasi dan diferensiasi tulang rawan. Makin tinggi suatu kemampuan diferensiasi kondrogenik dari sel punca, maka akan makin tinggi potensi kondrogenik dari sekretum tersebut. Tentu saja kemampuan dari diferensiasi ini tergantung dari jenis sel punca dan lingkungan mikro. Sudah banyak studi yang menjelaskan bahwa dari sel punca, terutama yang dari adiposa infravascular fat pad, itu menghasilkan kemampuan kondrogenesis yang lebih baik daripada sumber yang lain.
Selain jenis sel punca, juga ada kondisi lingkungan yang mempengaruhi diferensiasi dan sekretom yang dihasilkan. Secara konvensional, kita tahu bahwa sel dikultur dalam suatu media kultur 2 dimensi monolayer dalam kondisi normoksia. Tetapi kondisi ini adalah suatu simplifikasi bersifat sederhana karena tentu saja replikasinya, kolonisasi, distribusi, dan metabolisnya juga tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Padahal ini tidak sesuai dengan kondisi alamiah di dalam tubuh, di mana jaringan tulang rawan manusia strukturnya adalah 3 dimensional. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu metode kultur baru yang mereplikasi atau mimikri dari kondisi in vivo berupa kultur dengan struktur 3 dimensi dengan kondisi oksigen sesuai dengan kondisi hipoksia, sehingga kontak antar sel akan baik, interaksi antar matriks, dan respon fenotipnya lebih baik. Namun keterbatasan scaffold saat ini adalah yang masih ada di pasaran bersifat sintetik, strukturnya tidak seperti kartilago, dia molekul tidak mengandung molekul trofik native, masih impor, terbatas dan mahal. Sehingga perlu ada suatu scaffold alami yang mirip dengan struktur asli, mudah bisa kita produksi sendiri, biodegradable, biocompatible, non-toxic. Dari kami sudah membuat suatu decellularized bovine cartilage scaffold dari tulang rawan sapi yang dilakukan decellularisasi. Ini bisa diproduksi, terjangkau, biocompatible, karakteristik fisiknya dan kimia bisa memungkinkan sel untuk tumbuh dan mengandung native biological protein seperti kolagen, agregan, dan TGF-beta. Berikut kerangka teorinya. Dan nilai kebaruan dari penelitian ini adalah masih jarang penelitian yang menggunakan kultur 3 dimensi karena biasanya dari 2 dimensi. Lebih jarang lagi belum dilakukan menggunakan kultur 3 dimensi dari bahan alami kartilago xenogenik. Sehingga penelitian ini akan menganalisis dan membandingkan bagaimana kemampuan sel punca mesenkimal adiposa untuk berdiferensiasi kondrogenik sehingga bisa menghasilkan sekretom yang kondrogenik pada media kultur 3 dimensi. Harapannya, media kultur ini bisa menjadi suatu metode baru untuk menghasilkan suatu sekretom yang spesifik kondrogenik, dan spesifik kondrogenik sekretom ini akan bisa digunakan sebagai langkah awal terapi OA ringan dan sedang. Berikut rumusan masalah kami membandingkan berdasarkan ekspresi-ekspresi yang dinilai beserta tujuan khusus penelitian. Harapannya kita bisa mendapatkan suatu teknik kultur yang baru sehingga bisa diaplikasikan pada klinis. Dari kerangka konseptual kami bisa merumuskan suatu hipotesis penelitian bahwa kultur media 3 dimensi ini bisa menghasilkan suatu potensi kondrogenik yang lebih baik daripada media konvensional. Penelitian ini adalah suatu penelitian true experimental dengan randomized time series control group design pada 4 kelompok, di mana kelompok pertama adalah kelompok kontrol, kelompok kedua adalah kelompok yang menggunakan media konvensional 2 dimensi, menggunakan chondrocyte differentiation medium. Media perlakuan 2 adalah pada media 3 dimensi normoksia, dan media perlakuan 4 adalah media 3 dimensi pada kondisi hipoksia. Dilakukan evaluasi pada hari kedua 7, 14, dan 21 sehingga kita bisa melakukan evaluasi pada kandungannya. Subjek penelitian didapatkan dari infravitellar fat adipose source. Sehingga pada hari ke-21 dilakukan ekstraksi sel dan sekretom untuk dilakukan evaluasi faktor transkripsi dan kandungan sekretomnya. Dari penelitian ini kami laporkan dalam 3 bagian, yaitu bagaimana sumber selnya berpengaruh dan lingkungannya berupa medium kultur 3 dimensi dan konsentrasi oksigennya. Pada penelitian kami menelaah tentang sumber sel punca mesenkimal. Kami lakukan systematic review pada beberapa studi dan kami dapatkan 2 studi praklinis dan 2 studi klinis. Dengan menggunakan panduan ARRIVE dan kami lakukan telaah kualitas maupun resiko bias, kami dapatkan bahwa secara keseluruhan studi tentang infravitellar fat derived adipose stem cell ini masih terbatas. Hanya ada 2 studi praklinis pada hewan coba yang menghasilkan regenerasi tulang yang lebih baik, tulang rawan yang lebih baik. Pada studi klinis juga hanya ada 2, 1 case control dan 1 serial kasus, menunjukkan bahwa IFP atau infravitellar fat ini bisa menjadi suatu alternative source untuk sel punca mesenkimal. Oleh karena itu masih perlu kita eksplor lagi penggunaan dari infravitellar derived mesenkimal stem cell ini. Hasil penelitian kami kedua dan ketiga adalah kami mengevaluasi bagaimana pengaruh media kultur 3 dimensi dan konsentrasi oksigen.
Kami melakukan studi scanning elektron mikroskop pada kelompok perlakuan yang menggunakan media kultur 3 dimensi untuk memeriksa apakah betul sel ini bisa tumbuh, melekat, menyebar pada scaffold. Kita lihat pada gambar bahwa ini adalah gambaran 3 dimensi scanning elektron mikroskop yang tanpa sel sebelum dilakukan kultur. Setelah kita lakukan kultur, kita melihat bahwa sel dapat melekat, tumbuh, merata, masuk hingga ke dalam pori-pori, sehingga ini menunjukkan bahwa scaffold ini bisa menjadi tempat yang ideal bagi sel punca untuk tumbuh dan berdiferensiasi. Kami lakukan evaluasi menggunakan Gaussian blue staining untuk melihat bagaimana kandungan glikosaminoglikan. Karena seperti kita ketahui bahwa glikosaminoglikan adalah suatu polisakarida yang bersifat acidic, asam, sehingga kalau memang betul ini sel ini tumbuh dan bisa menghasilkan matriks yang berkarakterisasi tulang rawan, artinya ada glikosaminoglikan di situ, maka akan terwarna biru, asam. Kemudian evaluasi imunohistochemistry, kami melakukan evaluasi menggunakan semi-kuantitatif immunoreactive score dari Remel untuk membandingkan jumlah presentasi sel dan juga ekspresi dari warna. Berikut adalah hasil yang kami rangkumkan dalam suatu grafik, bahwa kita lihat bahwa dari semua variabel kelompok kultur 3 dimensi awalnya semua memang lebih rendah dibandingkan kelompok yang menggunakan condensate differentiation medium. Tapi pada hari ke-14 dan hari ke-21 perlahan-lahan lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Pada evaluasi post-hoc juga menunjukkan bahwa kelompok media kultur 3 dimensi dibandingkan dengan kelompok kultur 2 dimensi menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pada evaluasi selanjutnya, kami melihat bahwa pada awal proses kultur, kelompok kontrol dan kelompok kultur 2 dimensi menggunakan condensate differentiation medium memberikan hasil yang lebih tinggi. Jadi pada kenaikan protein pada ELISA score ini, kandungan ELISA-nya, sekretomnya ternyata awalnya sama seperti tadi SOX9 dan RUNX, awalnya perlahan-lahan meningkat hingga lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Hasil post-hoc yang serupa juga menunjukkan bahwa kelompok kultur 3 dimensi memberikan hasil yang lebih tinggi dan berbeda bermakna dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian selanjutnya kita membandingkan konsentrasi oksigen antara yang normoksia dan hipoksia. Pada kelompok kultur 3 dimensi kami mendapatkan bahwa semua ekspresi faktor transkripsi dan matriks menunjukkan tren yang meningkat, kecuali pada RUNX yang menunjukkan tren yang menurun. Ini sesuai dengan harapan dan hipotesis kami. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidak lebih tinggi dan lebih baik dari kelompok kontrol. Begitu juga pada kondisi oksigen yang berbeda pada kondisi kandungan sekretomnya pada evaluasi ELISA menunjukkan bahwa kelompok hipoksia lebih tinggi dan berbeda bermakna pada hari ke-14 dan 21. Sehingga dari ini kami melakukan pembahasan dalam lima bagian. Yang pertama adalah bagaimana osteoartritis dan peran komponen sekretom yang bersifat kondrogenik. Jadi bahwa ini adalah 6 growth factor yang memang paling utama dan dibutuhkan untuk regenerasi dari tulang rawan dengan tugas spesifik dari masing-masing. Harapannya sekretom yang bersifat kondrogenik ini memiliki kandungan yang lebih tinggi pada ke-6 growth factor ini untuk mendukung regenerasi dan penyembuhan pada osteoartritis. Pada studi bagaimana pengaruh sumber sel punca, beberapa studi dari studi Togre menyimpulkan bahwa intrapatellar fat pad ini memperbaiki kondisi artritis pada hewan coba. Begitu juga dengan studi dari UD juga menunjukkan bahwa intrapatellar fat pad ini memberikan proliferasi yang lebih tinggi. Begitu juga dengan 2 studi klinis dari Koh dan Choi menunjukkan bahwa intrapatellar fat pad ini aman dan efektif untuk mengurangi secara klinis dan keluhan pasien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu intrapatellar derived mesenchymal stem cell ini memiliki kelebihan yaitu mudah dalam pengambilan, dalam bisa melakukan prosedur minimal invasif, jumlah sel yang lebih banyak, potensi proliferasi dan kondrogenik yang lebih tinggi, dan memiliki resistensi apoptosis yang lebih baik.
Selanjutnya bagaimana dengan pengaruh media kultur? Seperti kita ketahui bahwa kultur 3 dimensi yang ada saat ini di pasaran terdiri dari dua bagian kelompok besar, yaitu scaffold free culture system dan scaffold based culture system. Scaffold free culture system tidak menggunakan scaffold padat tetapi bisa menggunakan teknik seperti liquid overlay, hanging, rotating. Tapi yang menggunakan materi padat 3 dimensi, biasanya scaffold based culture system masih menggunakan natural polymer dari kolagen, silk atau alginat, atau dari polimer sintetik seperti PLLA. Tapi belum ada yang menggunakan seperti dari scaffold alami. Padahal kita inginkan suatu kultur 3 dimensi alami yang benar-benar menggunakan jaringan alami sehingga bisa menghasilkan suatu kondisi tumbuh yang baik pada stem cell sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga kita membutuhkan suatu scaffold organik yang memiliki biocompatibility, adhesi sel yang baik, kandungan protein yang native sudah terkandung, dan juga mudah diproduksi sehingga kita bisa memproduksi sendiri. Ini adalah studi kami yang sebelumnya kami sudah publikasikan bahwa ini adalah karakterisasi dari scaffold yang kami buat, bahwa pada Deceloras bovine scaffold ini kelebihannya dibandingkan dengan polimer lain adalah sudah mengandung native type 2 kolagen, agregan dan TGF beta, sehingga saat ditumbuhkan stem cell sudah ada native growth factornya. Sehingga keuntungan dari kultur 3 dimensi ini bisa memberikan interaksi sel lebih baik, proliferasi yang lebih baik, termasuk juga pertukaran nutrisi dan gas. Kemudian bagaimana dengan pengaruh oksigen? Seberapa pengaruh oksigen ini bisa berperan? Pada kondisi hipoksia, maka subunit HIF atau hypoxic inducing factor akan menjadi stabil. Ini akan terus mengaktifkan suatu kaskade hingga melakukan transkripsi gen yang bersifat dominan anabolik sehingga diferensiasi dan regenerasi berjalan. Beberapa penelitian sudah banyak menjelaskan bahwa memang pada kondisi-kondisi hipoksia stem cell itu berpotensi lebih tinggi proliferasinya. Ya, termasuk ada penelitian sudah kami lakukan sendiri oleh Mahyudin juga bahwa kondisi hipoksia meningkatkan produksi kolagen tipe 2, peningkatan ekspresi SOX9 dan penurunan dari rantai. Sehingga mengapa hipoksia ini penting? Karena ini benar-benar mimikri dari kondisi alami tulang rawan di dalam tubuh, di mana kondisi oksigen adalah hipoksia sekitar 2-10%, sehingga ini akan mendukung diferensiasi dan meningkatkan ekspresi penanda kondrogenik. Kesimpulannya, oksigen rendah dalam kultur 3 dimensi dengan scaffold kartilago sapi efektif untuk meniru lingkungan alami kartilago artikular. Bagaimana pada pembahasan selanjutnya adalah bagaimana potensi selanjutnya dari sekretrum kondrogenik ini. Keunggulan sekretrum dibandingkan dengan sel based terapi menggunakan sel punca adalah ini lebih aman karena kita tidak menggunakan sel decellurized sehingga mengurangi resiko penolakan imun dan kemudahan dalam pembuatan. Dan yang lebih penting adalah bisa melakukan penyimpanan dan distribusi. Kami juga memiliki kemampuan untuk bagaimana sekretum yang cair ini dilakukan freeze drying seperti gambaran di bawah sehingga nanti berbentuk bubuk memudahkan untuk penyimpanan dan transportasi, dan saat akan diaplikasikan bisa dilakukan restitusi dengan NaCl. Tetapi tentu saja ada kekurangan dari sekretum, yaitu dibandingkan dengan sel, untuk kemampuan regenerasinya lebih terbatas, efek durasinya sesuai dengan kandungan dari sekretumnya, tetap ada potensi efek samping baik dari reagennya maupun kandungan proteinnya, atau adanya variabilitas produksi karena memang protokol produksi antara satu tempat dan lain berbeda, dan tentu saja adanya bagaimana kemampuan adaptasi sel itu, apakah setelah diberikan sekretum berkali-kali akan menghasilkan yang sama. Sehingga bagaimana untuk OA itu sendiri? Pada OA ringan menggunakan sekretum ini, injeksi intraartikular dapat sebagai terapi adjuvan tanpa menyingkirkan atau meninggalkan terapi konservatif standar yang ada saat ini. Sehingga tujuannya untuk mengurangi keradangan dan nyeri, menstimulasi sel native untuk beregenerasi dan menghambat progresivitas menjadi sedang dan berat. Pada kondisi yang sudah lebih berat, pada kondisi OA yang sedang, biasanya sudah terjadi suatu problem biomekanik sehingga injeksi sekretum sebagai terapi adjuvan di samping prosedur koreksi alignment atau prosedur lain seperti merostimulating microfracturing. Pada kondisi-kondisi OA yang berat, tentu saja sekretum tidak bisa berdiri sendiri karena pada OA derajat berat pembedahan masih menjadi suatu gold standard. Tetapi masih ada tempat pada terapi sekretum pada pasien-pasien yang
tidak bisa dilakukan pembedahan, maksudnya pasien dengan komplikasi, unfit for surgery. Jadi harapannya terapi ini bisa sebagai mengurangi nyeri dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Adapun temuan baru pada penelitian ini adalah bahwa yang biasanya kita menggunakan media kultur konvensional 2 dimensi, ini akan menggunakan media kultur 3 dimensi yang bersifat alami dari tulang rawan sapi yang deselurisasi, sehingga harapannya dengan kondisi yang hipoksia juga akan menghasilkan suatu metode baru yang bisa menghasilkan sekretom yang lebih spesifik ke arah kandungan faktor pertumbuhan untuk tulang rawan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan satu sumber sel punca, yaitu dari intravetelar fat pad. Kami juga belum menggunakan bioreactor dan masih dalam penelitian in vitro, sehingga belum dapat dilakukan evaluasi bagaimana dosis terapeutik yang cukup. Kesimpulannya bahwa media kultur 3 dimensi ini dapat menjadi suatu alternatif baru dengan lebih terjangkau, dan kita bisa melakukan untuk menghasilkan suatu sekretom yang spesifik ke arah kondrogenesis. Saran penelitian selanjutnya adalah perlu studi lanjutan untuk membandingkan potensi kondrogenik sumber sel yang berbeda. Penggunaan bioreactor akan mungkin akan memperbaiki kualitas lebih baik lagi, dan studi lanjutan berupa in vivo untuk bisa mengevaluasi efikasi, dosis, dan efek samping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa yang sudah disampaikan oleh Dr. Kukuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada promotor Profesor Joko Santoso, Dr. PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim, untuk memberikan pertanyaan dan sanggahan. Monggo, Prof. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Romdani yang terhormat, juga para penguji lainnya, dan terima kasih telah ikut aktif dalam rangka untuk memberikan kontribusi pengembangan SDM Indonesia. Dalam kaitan ini adalah ujian doktor terbuka atas nama Dr. Kukuh Dwi Putranto Hernugrahanto. Dan juga mohon izin para undangan akademik yang lainnya, kami tidak bisa menyebut satu persatu karena ini adalah sumber daya dari ortopedi ya. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih atas pengkritisannya dalam rangka untuk kualitas yang ditampilkan atau yang ditawarkan saudara Dr. Kukuh. Pertama saya ucapkan selamat ya Dr. Kukuh ya. Pak Ketua Sidang yang saya hormati, Dr. Kukuh ini luar biasa ya. Jadi kalau saya memberikan pertanyaan tentu sudah langsung dijawab dengan otomatis ya. Karena berkali-kali ketemu dengan saya mulai tahun 2020, bahkan sebelumnya diawali dari kapasitas penulisannya terstandar internasional ya. Itu standar Q1 Eropa. Itu kita menampilkan suatu tentang otopsi orang pasien-pasien COVID, di mana ada yang terotopsi dan ada yang tidak. Ternyata apa yang ditulis oleh saudara Dr. Kukuh ini di-accept oleh para ahli dunia. Ini menggambarkan bahwa kerangka berpikir logis sebagaimana yang Pak Ketua bilang sangat luar biasa. Namun untuk menggugurkan kewajiban ya, tentunya melakukan syarat ya Dr. Kukuh ya. Dr. Kukuh ini nanti klaimnya saudara ini akan menjadi dasar ya untuk hilirisasi. Tadi sudah ditampilkan secara bagus sekali ya. Dan kelemahan-kelemahan sarannya itu sudah sangat pas ya. Kira-kira seberapa yakin diri Anda bahwa ini nanti akan dipakai untuk membuktikan hilirisasi? Karena ini menyangkut masalah kredibilitas dari kualitas yang Anda tawarkan. Seberapa yakin? Lain itu saya tidak akan bertanya karena sudah sangat menguasai. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Joko Santoso, dokter PhD spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi sebagai promotor saya. Jadi seberapa yakin tentang produk nanti ini menjadi suatu hilirisasi? Insya Allah kami dari ortopedi sebenarnya sangat yakin. Karena apa? Karena selain kami memiliki idenya dan kami memiliki kemampuannya untuk memproduksi sendiri. Jadi kebetulan di instalasi bank jaringan di Dr. Sutomo kami sudah melakukan penelitian ini dilakukan di laboratorium sendiri dengan hasil yang memang sudah bisa dilihat. Dan kedepannya harapannya memang keterbatasan sekretum ini seperti kita tahu adalah penyimpanannya dan transportnya susah. Kita harus dalam suatu cold chain ya, dan kemudian transportnya juga harus dalam suatu media yang kedap. Harapannya kedepannya agar bisa digunakan di seluruh Indonesia itu kami gunakan dalam bentuk freeze drying, jadi dalam bentuk serbuk. Dalam bentuk serbuk ini kemampuan kami di Banjaringan sudah bisa membuat sendiri. Harapannya dengan kondisi freeze drying ini bisa dilakukan distribusi ke seluruh tempat yang membutuhkan dan memudahkan dalam restitusi untuk melakukan aplikasi. Jadi kalau seberapa yakin, insya Allah dengan pada akhirnya kan tujuan kita membuat produk ini adalah supaya kita tidak tergantung dengan produk yang ada dari luar negeri dan kita bisa swadaya, swasembada memproduksi sendiri dan kita memiliki kemampuannya. Jadi insya Allah sangat menjanjikan ini, Prof. Ya, jadi terima kasih, sangat bagus. Nanti dikawal ya Dokter Tri ya, sebagai seniornya dalam rangka untuk yang diinginkan bersama, karena ini sudah beban internasional, beban global ya. Juga Dr. Prof. Ferdiansa dan Prof. Dikora ya, nanti dikawal. Prof. Niko yang punya jaringan internasional, tolong itu di-upload bagaimana cara mempromot apa yang ditawarkan dari Dr. Kukuh. Terima kasih. Demikian Bapak Ketua. Terima kasih Prof. Joko Santoso atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilahkan kopromotor Profesor Dr. Dwikora Novembri Utomo, Dr. SPOT, Subspesialis Panggul Lutut Konsultan untuk memberikan sanggahan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama selamat kepada Dr. Kukuh sudah sampai pada tahap akhir daripada pendidikan S3 Anda. Dr. Kukuh ini adalah kader saya. Ya, saya sangat bangga beliau bisa berdiri di sana. Insya Allah sebentar lagi mungkin akan mendapatkan gelar sebagai doktor. Amin. Insya Allah. Kita tahu bahwa bidang ortopedi sekarang ini satu-satunya yang mendapatkan PMK, Peraturan Menteri Kesehatan tentang penggunaan stem cell dan derivatnya. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa ya, gayung bersambut, karena yang beredar di luar skretum itu adalah skretum yang sifatnya general ya, sedangkan apa yang ditawarkan Dr. Kukuh ini adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan belum ada di luar. Oleh karena itu merupakan suatu kekayaan daripada Universitas Erlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, sebagai seorang kopromotor, saya harus bertanya kepada Dr. Kukuh ya, bicara menggugurkan kewajiban kandungan. Saya optim. Baik, supaya nggak stres ya. Dr. Kukuh, kita tahu ya, kartilis itu sesuatu yang sangat Dr. Kukuh, kita tahu ya, kartilis itu sesuatu organ yang sangat bagian yang sangat susah sembuhnya ya. Kita kenal sebagai A vaskuler, A limfatik, A neural ya. Nah, sekarang kita tahu juga dia low mitotik, kemudian selnya itu embed dalam extracellular matrixnya. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana skretum itu bisa masuk atau mencapai cartilage? Itu melalui channel atau pathway apa? Itu, saya kira itu aja dulu pertanyaan saya, satu aja. Karena ini merupakan konsep dasar. Kalau jaringan lain rusak, dia akan sembuh melalui proses dengan adanya vaskularisasi, hematom, inflamasi, proliferasi, remodeling. Sedangkan kartilis dia avaskuler. Silakan dijawab, Dr. Mas. Terima kasih Profesor Dr. Dwikora Novembri Utomo, Dr. Spesialis Ortopedi, Subspesialis Panggul dan Lutut Konsultan. Memang betul bahwa sempat menjadi suatu tantangan bagaimana suatu jaringan seperti tulang rawan yang tidak ada pembuluh darahnya bisa menyerap obat-obatan dari di dalam sendi sehingga bisa digunakan dalam selnya. Ya,
Alhamdulillah dari telaah kami dan saya ucapkan terima kasih ke Dr. Bintang, yaitu sempat memberikan banyak masukan juga karena beliau juga dulu penelitian tentang sekretum, banyak memberikan masukan pada saya. Jadi ada suatu jalur khusus pada tulang rawan ini, Prof, di mana ini adalah tugas utama dari TGF beta. TGF beta ini memiliki jalur khusus yang bisa langsung masuk ke dalam kondrosit, meskipun tidak ada vaskular, bisa masuk ke dalam nukleus dari kondrosit itu. Nah, TGF ini dia akan berikatan dengan suatu jalur SMAD, SMAD 2, 3, dan 4. SMAD 2, 3, 4 ini sendiri akan dibagi menjadi dua, yang kanonik, yang direct, maupun yang akanonik, maupun yang tidak direct. Di mana jaringan pathway yang direct ini, SMAD 2 dan 3, dia akan langsung masuk ke DNA atau gen transkripsi khusus untuk cartilage. Sedangkan kalau yang akanonik dia secara indirect menghasilkan kofaktornya. Jadi bila kita nanti memberikan sekretum, maka salah satu faktornya adalah transforming growth factor beta 1 dan beta 3, di mana TGF beta 1 dan beta 3 ini akan bisa masuk ke dalam kondrosit melalui jalur SMAD 2, 3 ini tanpa harus ada perantara dari pembuluh darah atau limfatik. Begitu, Prof. Apakah perubahan tekanan cairan di dalam sendi juga berpengaruh setelah injeksi ini? Baik, jadi satu lagi adalah bahwa apabila kita melakukan suatu injeksi pada suatu intraartikuler, maka sekretum yang kita berikan ini hanya berada di dalam cairan sinovium sendi saja, tidak bisa secara otomatis masuk atau diserap oleh tulang rawan meskipun sudah ada jalur reseptor tadi. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya paparkan bahwa kedepannya terapi ini tidak bisa berdiri sendiri. Perlu tetap ada suatu ajuvan dari terapi yang sudah terstandar, yaitu salah satunya adalah exercise, karena dari exercise itu maka saat lutut digerakkan secara ritmik reguler akan terjadi suatu perubahan tekanan hidrostatis di dalam sendi. Ini yang akan melakukan suatu pumping dari tekanan positif ke negatif sehingga sekretum ini bisa masuk dan ditangkap oleh reseptor di kondrosit tadi, Prof. Baik, terima kasih jawabannya. Saya sangat puas. Saya kembalikan pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Dikora. Prof. Dikora ini pintar menunjukkan kelebihannya Dr. Kuku ini dari ini tadi. Sengaja ini kelihatannya. Selanjutnya kami persilahkan tamu kita, Profesor Dr. Bamuji Utomo, SPOT, Subspesialis Ortopedi Tulang Belakang Konsultan. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati promotor, kopromotor, dan para penyangga, dan juga para undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Kukuh ya, yang hari ini sudah sampai pada penalti ya. Jadi tinggal memasukkan bola saja ke gawangnya, dan beberapa jam lagi tentu akan ada tambahan gelar sebagai seorang yang sangat terpelajar. Dr. Kukuh, saya sangat appreciate atas penelitian panjenengan, ya, di mana tentu ini sangat amat berguna, ya, karena kita tahu bahwa kasus osteoartritis pada lutut ini sangat banyak, ya, terutama juga ibu-ibu, dan tentu karena kemakmuran di negara kita jadi banyak obesitas ya, jadi tidak perlu makan tambahan lagi itu mestinya. Ya. Oke. Dr. Kukuh, menyambung dari pertanyaan Prof. Joko tadi bahwa ini nanti akan hilirisasi, yang saya tanyakan adalah kira-kira apa potensi risiko imunologi dan efek sampingnya, karena scaffoldnya ini kan dari bovine ya, dari xenograph ya. Kira-kira efek sampingnya itu apa nanti, dan mungkin risiko terjadinya suatu tumorogenesis. Yang kedua, dengan mengambil sekretum yang source-nya dari infrapatella tadi, itu kan yang mirip dengan alami. Bisa dijelaskan itu nantinya. Oke, itu saja pertanyaan saya.
Terima kasih Profesor Dr. Pamuji Utomo, Dokter Spesialis Ortopedi, Subspesialis Ortopedi Tulang Belakang Konsultan. Matur nuwun sudah rawuh dari jauh dari luar kota. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kemungkinan suatu reaksi imunologis dari sekretum ini? Pertama-tama, memang sekretum ini dibandingkan dengan suatu cell-based therapy menggunakan sel, dia resiko imunologisnya lebih rendah, tetapi bukan berarti tidak ada. Karena pada proses pembuatan sekretum ini ada 3 hal yang bisa menjadi sumber cross reaction dengan imunologis. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ini kita ambil sel bersifat allogenik, jadi dari donor orang lain. Ya, tetap bisa menggunakan donor sendiri tapi akan lebih mahal, jadi bisa kita menggunakan allogenic source. Dan kedua adalah dari kita kulturkan dalam suatu xenogenic medium sapi. Nah, meskipun kita menggunakan allogenik dan kita sudah lakukan screening, kita screening dari suatu penyakit, istilahnya kita washing ya, kita bersihkan, dan scaffold dari xenogenic sapi juga kita lakukan deselulorisasi, tetapi tetap saja ada komponen yang tidak bisa kita bersihkan, yaitu bukan selnya tetapi proteinnya. Ya, beberapa protein yang sangat kecil termasuk ada epitopnya itu masih bisa menimbulkan suatu reaksi imunologis. Kemungkinan yang ketiga adalah kandungan atau reagennya. Ya, jadi tetap reagennya itu bisa melakukan cross reaction karena kita tahu reagennya bisa bersifat animal origin, ya mungkin dari kelinci atau dari sapi juga, atau bisa kandungan-kandungan contohnya misalnya adalah bahan pengawetnya. Jadi dari 3 faktor ini tetap ada suatu reaksi imunologis yang bisa terjadi pada sekretum. Tapi saya sempat terpikir untuk melakukan berapa prevalensi terjadinya suatu reaksi imunologis. Memang belum pernah dilaporkan sebelumnya di literatur, tapi dari pengalaman klinis memang bisa terjadi, tapi sangat jarang, katakanlah 1 dari 50 sampai 100 pasien memang bisa terjadi. Reaksi apa yang bisa terjadi? Pertama seperti reaksi imunologis akut, biasanya lutut akan menjadi seperti arthritis ya, merah, kemerahan, bengkak, dan kesannya seperti ada supuratif. Tapi ternyata saat dilakukan artroskopi atau pembersihan debris memang cairannya tidak ada purulennya. Jadi memang suatu reaksi pada sinoviumnya. Sinoviumnya akan menjadi hiperemi dan menjadi bengkak. Jadi tetap ada, tapi berapa persennya memang kita belum memiliki datanya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai pilihan infravitellar fat pad derived stem cell. Mengapa kok ini lebih dipilih daripada katakanlah sumber lain atau dari jaringan lemak yang lain? Nah, dari telaah yang kami lakukan pada studi pertama kami, kalau kita runut bahwa infravitellar fat pad derived stem cell ini dia satu-satunya jaringan adipos yang diliputi oleh sinovium. Ya, berbeda dengan kita melakukan pengambilan harvesting adipos dari bawah kulit, subkutan atau daerah lain, satu-satunya yang diliputi oleh sinovium adalah yang di infravitellar fat pad. Jadi dia berada di belakang dari tendon patella. Nah, kalau kita runut lagi, ternyata sinovium ini memiliki sel lineage yang sama atau moyang sel yang sama dengan tulang rawan, sehingga adipos yang mengandung sinovial ini yaitu infravitellar fat pad, dia memiliki karakterisasi yang paling mirip dengan kondrosit. Itulah kenapa pada studi-studi setelah dilakukan karakterisasi sel, memang paling baik untuk sifat kondrogenesisnya adalah sel yang mengandung sinovium ini yaitu infravitellar fat pad adipos. Terima kasih Dr. Kukuh. Terima kasih pimpinan sidang. Saya sangat puas atas jawaban Prof. Fendis. Terima kasih Profesor Pamuji Utomo. Ada lagi tambahan, Prof? Tidak ada tambahan. Selanjutnya saya persilakan Profesor Nicholas C. Budi Parama, MD PhD, SPOT FICS. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Prof. Fendis yang kebetulan saya kenal dekat dari mulai saya jadi gurunya sampai saya jadi temannya, ya, jadi saya cukup bangga. Akhirnya kita jadi, tapi masih ada tambahan Pak pimpinan sidang, dia baru 1, dia pinter orangnya, jadi baru 1 PhD. Saya sudah run ketiga ini sekarang, jadi mesti lebih tinggi daripada guru, jadi mesti 4 kali PhD-nya. Nah, adapun Dr. Kukuh ini banyak ya, seperti dikatakan Prof. Joko tadi, kami publish together untuk ke Q1 juga ada beberapa ya Dr. Kukuh.
dan kemudian juga beliau ini sekarang kita bikin buku yang salah satu menjadi panutan guidelines untuk di seluruh dunia mengenai fast track. Jadi saya harapkan tadi Pak pimpinan sidang jangan berhenti di sini kan gitu. Kalau bisa bikin 3 lagi PhD-nya. Adapun pertanyaan saya adalah Promovendus tahu bahwa eksosom, ya, saya kebetulan juga lagi meneliti mengenai eksosom ini. Salah satu penelitian saya adalah bahwa sekarang ini eksosom dia lebih berkembang ya dibanding sekretom. Oke. Kenapa? Oleh karena kita juga tahu kalau Anda lihat daripada bioaktif daripada molekulnya bahwa si eksosom ini adalah kan kita tahu itu di RNA dan kemudian microRNA juga, dan kita lihat bahwa therapeutic potentialnya dia lebih ke targeted therapy. Pertanyaan saya adalah kenapa Anda tidak melakukan atau what is your opinions about ini eksosom dibanding sekretom? Ada itu satu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua adalah kalau lihat pemimpinan sidang, saya baca tadi barusan, mengapa kelompok culture pada media pertumbuhan standar 2 dimension ini tidak dibagi menjadi kelompok normoksia dan hipoksia, jadi hanya yang di kelompok 3 dimensi. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Nicholas Budi Parama, Dr. PhD spesialis ortopedi, spesialis panggul dan lutut konsultan. Nah, eksosom ya, jadi saya tarik nafas dulu eksosom ini. Jadi memang di awal penelitian kami sempat berdiskusi dengan promotor dan kompromotor bagaimana tentang eksosom, karena kalau kita lihat dari teorinya eksosom itu memang terdengar lebih appealing, terdengar lebih seksi ya istilahnya. Jadi karena dia bersifat targeted therapy, specific therapy. Tapi kita tahu bahwa eksosom ini sebenarnya adalah kandungan dari sekretum. Sekretum sendiri kan ada microvesicle, ada eksosom dan soluble materials. Nah, memang kelebihan dari eksosom ini adalah dia bersifat spesifik target therapy. Maksudnya dibandingkan sekretum adalah kalau kita menggunakan sekretum, Prof, seperti contohnya TGF beta tadi, kita bisa memberikan TGF beta, kita ingin mengharapkan efek pada kondrositnya. Tetapi tidak bisa dihindari bahwa dengan kita memberikan TGF beta di sekretum, maka efek pada osteoblastnya pun akan terstimulasi, sehingga pembentukan subchondral bone-nya juga lebih terstimulasi. Ini yang efek-efek yang tidak diinginkan yang pasti akan terjadi sebagai efek kita memberikan sekretum secara general. Nah, ini bisa dihindari dengan memberikan eksosom yang bersifat spesifik. Tetapi ada beberapa kekurangan eksosom, yaitu satu dari visibilitas. Ya, gimana kalau kita melakukan pembuatan eksosom itu kita harus melakukan ultrasentrifugasi bertahap. Dan yang lebih susah lagi adalah dari literatur yang kami pelajari bahwa untuk dia menjadi stabil untuk disimpan, eksosom ini membutuhkan suhu minus 80 derajat. Itu lebih susah lagi cold chain-nya. Kita sekretom yang cair aja kita lebih susah untuk supaya dia tidak expired, ini membutuhkan minus 80. Kemudian duration of effect-nya. Jadi karena eksosom ini dia spesifik dan sangat kecil molekulnya, maka dia lebih cepat di wash out atau lebih cepat dihilangkan dari tubuh. Jadi begitu dia selesai, maka dia tidak menetap atau stay di situ di reseptornya, maka dia akan langsung dibilas oleh tubuh, istilahnya seperti itu. Jadi memang kedepannya untuk suatu targeted therapy, contohnya misalnya pada kondisi-kondisi cancer, itu memang arahnya ke arah eksosom. Tapi dimana kalau saya pada kondisi OA itu bahwa kita tidak hanya melihat pada kondrositnya saja, tetapi kita juga melihat pada patologi sinoviumnya, maka saya rasa sekretom yang kondrogenik ini kedepannya masih memiliki tempat, belum tergantikan oleh eksosom. Kemudian mengenai pertanyaan kedua, bagaimana kondisi normoksianya ini, kondisi 2 dimensi pada penelitian ini, mengapa tidak dibandingkan yang antara normoksia dan hipoksia? Karena pada tujuan penelitian kami adalah ingin membuat suatu metode kultur baru, baik itu media kultur maupun konsentrasi hipoksianya. Jadi pada kelompok perlakuan 1 hanya kondisi 2 dimensi pada kondisi normoksia itu hanya kami jadikan sebagai
kontrol negatif untuk kontrolnya dan kontrol positifnya. Jadi memang tidak kami berikan kontrol yang hipoksia karena kami ingin melihat pada perbandingan yang P1 dan P2 sama-sama normoksia tapi satunya 2 dimensi dengan kondrosit medium sebagai kontrol positif dan satunya menggunakan 3 dimensi, bagaimana murni 3 dimensinya yang berperan. Nah, baru kami bandingkan kalau dengan kondisi yang hipoksia. Jadi sebetulnya tidak bisa menjadi suatu masukan bagi kami untuk penelitian-penelitian selanjutnya apakah kira-kira kalau kita menggunakan sekretum dari kultur 2 dimensi bagaimana hipoksinya bisa dipertimbangkan, tapi pada untuk penelitian ini karena kami ingin fokus pada 3 dimensinya jadi tidak melakukan hipoksia pada yang 2 dimensi. Demikian Prof. Ya, terima kasih Prof. Vendus. Pimpinan sidang, saya sangat-sangat puas jawabannya. Terima kasih. Prof. Nicholas. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Ida Bagus Narmada, Dr. Gigi, spesialis ortodonsi konsultan untuk memberikan sanggahan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat ke Dr. Kuku. Hari ini telah dapat menyelesaikan studi S3-nya. Tentunya kenapa saya di sini karena memang saya tertarik untuk dapat mengetahui bagaimana stem cell diperlakukan untuk terapi. Karena kebetulan saya seorang dokter gigi dan spesialis ortodonti, tapi ada ortopedinya juga. Karena saya juga berpraktek berkaitan dengan ekspansi rahang atau menarik rahang, melebarkan atau mengecilkan. Kebetulan saya di bidang ortodonti. Baik dari penelitian Propopenda terkait dengan juga publikasinya sangat banyak dan saya apresiasi penelitiannya banyak dan juga buku. Tentunya saya karena menguji tentunya saya akan bertanya ya terkait dengan osteoartritis ya tadi sudah banyak juga di paparannya bahwa bagaimana osteoartritis epidemiologinya di Indonesia khususnya juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian secara global juga karena itu sangat mengganggu untuk juga mengganggu kualitas hidup. Tentunya ada upaya-upaya di dalam preventif supaya nanti tidak membebani keluarga sendiri atau nanti membebani pemerintah. Itu pertanyaan satu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait dengan tadi sudah banyak disinggung tentang eksosom. Tapi penelitian dengan menggunakan yang 3D, ya 3D bagaimana gambaran atau nanti aplikasi di dalam kasus yang akan dikerjakan. Cuma itu pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Profesor Dr. Ida Bagus Narmada, Dr. Gigi, spesialis ortodonti konsultan. Jadi pertanyaan pertama tentang gambaran epidemiologi osteoartritis. Ya, jadi kalau kita bicara dari global dulu bahwa dari WHO itu sudah menetapkan ini suatu global burden of disease dan pada 2020 prevalensinya 360 juta orang yang mengalami osteoartritis dan diproyeksi pada 2040 berlipat hingga 2 kalinya karena angka harapan hidup di dunia dan di Indonesia bertambah, jadi makin banyak orang yang tua yang sehat, yang aktif sehingga osteoartritisnya juga makin tinggi prevalensinya. Kalau kita bicara di data di Indonesia, memang belum ada survei epidemiologi nasional, tapi kami bisa menarik dari beberapa data dari center-center, salah satunya dari di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kami mendapati bahwa prevalensinya osteoartritis ini pada perempuan lebih banyak dari laki-laki, di mana perempuan ini kira-kira 6 sampai 7 dari 10 orang mengalami osteoartritis. Dan kita telah lagi dari penderita osteoartritis ini 70% adalah derajat ringan dan sedang dan 30% sisanya derajat berat. Nah, yang menjadi tantangan dari pemerintah adalah berkaitan dengan selain dari prevalensinya ini adalah kewaspadaan atau awareness dari masyarakat tentang osteoartritis. Mengapa? Karena seringnya yang datang berobat ke rumah sakit adalah pada pasien-pasien yang sudah mengalami derajat berat, yang dimana
mana sudah di Rumah Sakit Dr. Sutomo terutama sudah dilakukan disarankan untuk dilakukan suatu tindakan operasi. Nah, oleh karena itu bila kita berbicara tentang epidemiologi, apa yang bisa kita pelajari atau kita tarik kesimpulan yang bermanfaat, harapannya kalau kita bisa mencegah jumlah yang 30% ini lebih bisa kita turunkan, maka pemerintah bisa mengeluarkan biaya untuk suatu tindakan operasi. Oleh karena itu yang 70% ringan sedang ini kita harus prevensi progresivitasnya jangan berubah menjadi yang berat itu. Oleh karena itu itulah peran dari terapi yang sudah ada saat ini, konvensional, konservatif, dan juga terapi sekretum ini nantinya, Prof. Kemudian perihal pertanyaan kedua, bagaimana aplikasi sekretum ini nantinya? Oke, jadi sekretum ini adalah suatu terapi adjuvan. Kita tahu bahwa injeksi intraartikular yang ada saat ini bisa berupa suatu injeksi steroid untuk mengurangi radang atau suatu injeksi hyaluronic acid pada intraartikuler. Nah, terapi sekretum ini akan bersifat tempatnya akan sama, suatu injeksi intraartikular. Tetapi yang perlu kami garis bawahi dari bidang ortopedi bahwa terapi ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengharapkan pasien diberikan injeksi ini kemudian osteoartritisnya akan sembuh, akan kembali normal, tidak. Karena yang bisa kita lakukan adalah terapi ini memfasilitasi lingkungan di dalam lutut agar radangnya menjadi reda, kemudian memberikan kondisi atmosfer yang lingkungan yang baik untuk kondrosit untuk dia memperbaiki dirinya. Tetapi harus didukung dengan terapi gold standard yang konservatif. Yang pertama adalah exercise, modification of lifestyle. Pasien dengan obesitas yang resiko progresivitasnya tinggi harus diturunkan berat badannya. Jadi terapi-terapi yang sudah ada tidak boleh ditinggalkan, dan terapi ini sebagai adjuvan atau tambahan dari terapi yang ada. Seperti itu, Prof. Terima kasih, jawabannya jelas dan saya puas. Tentunya nanti mungkin di bidang kedokteran gigi akan nunut artinya karena terkait juga dengan TMD, dan itu juga sering juga terjadi osteoartritis. Terima kasih, pimpinan sidang. Cukup. Terima kasih, Prof. Narmada. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Hani Badriah Hidayati, dokter spesialis neuro, subspesialis nyeri, konsultan AIFO. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Romdoni, juga promotor Prof. Joko, co-promotor Prof. Dikora, para penyangga, senior jawat dan keluarga Promovendus. Yang pertama, selamat Dr. Kukuh telah sampai pada ujian terbuka. Juga selamat pada promotor, co-promotor yang telah membersamai Dr. Kukuh sampai ujian terbuka. Penelitian ini saya kira sangat menarik dan sangat bagus ya, tadi dipaparkan dengan lengkap. Namun demikian mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi disampaikan bahwa injeksi sekretum OA jika diberikan pada sinovium intraartikuler maka akan terbatas pada sinovium sehingga butuh adjuvan berupa exercise sehingga akan terjadi pumping ya, ada tekanan hidrostatik yang bisa membantu ke area sekitar. Kita tahu bahwa di osteoartritis genu itu ada berbagai macam kerusakan di berbagai struktur, di tulang, di tendon, kartilago, meniskus dan lain-lain, sehingga tadi butuh exercise. Mengacu pada terapi yang ada sekarang, ada platelet rich plasma, hyaluronic acid, corticosteroid, juga ada sel punca dan lain-lain, juga ada proloterapi. Mungkin barangkali apakah memungkinkan jika diberikan terapi sekretum ini intraartikuler namun juga diberikan pada peritendon, intraligamen dan lain-lain. Mungkin bagaimana pandangan Dr. Kukuh? Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Hani Badriah Hidayati, dokter spesialis neurologi, spesialis nyeri, konsultan AIFOKA. Baik, jadi memang pada akhirnya sekretum ini kan bersifat dia secara garis besar sifatnya adalah dua yang kita harapkan. Satu, anti-inflamasinya. Dua adalah pro-anabolik atau dia menstimulasi suatu regenerasi. Apakah bisa nanti dilakukan pemberian ini pada peritenon atau jaringan selain tulang rawan? Pada dasarnya bisa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Prof.
Narmada, apakah kedepannya bisa dilakukan aplikasi juga pada TMJ yang osteoartritis? Bisa, karena pada dasarnya bila kita memberikan sekretum, kandungan ini adalah bersifat general, di mana faktor-faktor pertumbuhannya itu memiliki tadi sifat anti-inflamatorinya. Contohnya, katakanlah pada tendon yang mengalami inflamasi, maka akan terjadi proses inflamasi akut di situ, ada terbentuk interleukin dan segala macam pro-inflamatori cytokine, maka kita harapannya kita memberikan sekretum ini bisa menekan proinflamasi tadi. Dan selain itu, sekretum ini memang tidak secara langsung menyembuhkan tendon yang rusak, tetapi sekretum ini akan memberikan kondisi yang ideal, memfasilitasi atmosfer bagi sel native. Contohnya pada tendon mungkin tenosite-nya atau tenoblast-nya, atau sehingga dia bisa mendapatkan kondisi yang ideal untuk beregenerasi. Jadi apakah bisa dilakukan? Saya sangat yakin bisa, dan kedepannya misalnya kita ingin membuat suatu sekretum yang kita kira-kira faktor pertumbuhan apa yang spesifik untuk tendon. Nah, kita bisa melakukan suatu tendogenik sekretum. Seperti pada penelitian kami melakukan chondrogenik sekretum, tidak tutup kemungkinan melakukan tendogenik sekretum atau neurogenik sekretum untuk saraf dan sebagainya macam. Gitu. Ya, baik, pertanyaan yang kedua adalah kita tahu bahwa cara pembuatan obat-obatan itu bermacam-macam ya, seperti platelet rich plasma itu pun ada yang 1 spin, 2 spin ya, kecepatan RPM-nya pun berbeda-beda. Kira-kira bagaimana cara pembuatan sekretum yang menurut Dr. Kukuh baca yang terbaik, yang seperti apa, ada berapa macam? Oke. Memang kalau kita salah satu keterbatasan sekretum yang seperti kami paparkan di presentasi adalah prosedur atau metode mana yang paling baik, karena metode ini berbeda-beda dan itu akan sangat berpengaruh dari satu jumlah sekretum yang bisa dihasilkan. Dalam arti apakah cukup dengan pasase yang pendek kita bisa menghasilkan sekretum yang cukup banyak, atau kita harus menunggu pasase yang banyak untuk menghasilkan sekretum yang sama baik. Tapi kalau ditanya mana yang paling baik ya, jujur saya tidak punya referensi yang membandingkan apple to apple, tapi kami berpedoman dari yang kami lakukan di laboratorium di instalasi Banjaringan, bahwa kami melakukan suatu metode kultur yang sebenarnya standar. Jadi di mana pada kondisi sekretum ini adalah kita menggunakan suatu media kultur, biasanya menggunakan well berukuran 2 cm. Nah, pada kondisi sekretum 2 dimensi, biasanya kami hanya menggunakan suatu soluble protein ya, media kultur cair, dan kemudian diberikan sel. Tetapi pada kondisi yang kita menggunakan metode kultur 3 dimensi ini, decellularized bovine cartilage scaffold ini kami tempatkan pada well 2 cm tadi, kemudian diisi dengan solusi pertumbuhan standar, kemudian diberikan sel dan ditunggu sampai dia bisa menghasilkan 2 kali 10 pangkat 7. Nah, biasanya pasase keberapa? Rata-rata antara pasase ke 3, 4 atau 5. Dari pasase itu kita bisa dapatkan sekretum yang diharapkan, seperti itu. Jawabannya lengkap. Mungkin terakhir untuk klinisi, bagaimana berapa kali dosis, frekuensi dan lain-lain diberikan? Oke. Baik, terima kasih Dok. Jadi kalau jujur untuk dosis kami belum bisa memiliki datanya, karena kami belum melakukan suatu uji pada in vivo, sehingga kami belum bisa mendapatkan dosis. Memang secara dari literatur teori yang diharapkan adalah sekretum minimal dari sel sebanyak 2 kali 10 pangkat 7 juta sel, 2 kali 10 pangkat 7 sel, sehingga diharapkan sekretum yang dihasilkan dari sel sejumlah itu cukup. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa sekretum ini berbeda dengan cell based therapy, di mana cell based therapy kan memang selnya menghasilkan in situ, menghasilkan growth factor, tapi sekretum ini dia diberikan dan dia ada efikasinya, ada durasinya. Nah, memang idealnya kita mengharapkan suatu sekretum yang bisa pemberian frekuensinya seminimal mungkin. Tapi tentu nanti ini kami perlu studi pada in vivo, di mana nanti studi in vivo ini kami bisa melihat dosis yang paling tepat untuk sekretum dan apakah pemberiannya berapa kali dan intervalnya, Dok. Demikian. Baik, saya kira saya puas dengan jawaban diberikan. Kami kembalikan pada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih, Dr. Deni. Selanjutnya, kami persilahkan Dr. Prananda Surya Erlangga, Dr. MKes, Spesialis Anestesi Terapi Intensif, Subspesialis Terapi Intensif Konsultan. Terima kasih
pimpinan sidang Prof. Romdoni yang saya hormati, yang juga merupakan pimpinan vertikal langsung saya di fakultas, karena sebagai KPS ini lapornya harus pada beliau. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada para promotor dan co-promotor yang luar biasa membimbing Promovendus hingga bisa menghasilkan karya yang luar biasa menurut saya. Dan juga guru besar kita juga Prof. Nicholas dan para profesor yang lain sebagai penyangga. Dan selamat kepada Promovendus yang sudah mencapai pada titik ini, yang saya tahu perjuangannya luar biasa. Karena sehari-hari juga bekerja dengan saya di kamar operasi, jadi kalau lagi jeda gitu duduk, ngapain mas? Ini mas lagi baca, lagi nyusun naskahnya. Dan saya juga mengucapkan selamat berbahagia kepada orang tua beliau yang tentu yang bisa luar biasa bisa menghasilkan sampai Promovendus mencapai saat titik ini, yang juga merupakan orang tua beliau berdua ini juga merupakan guru-guru saya pada saat saya waktu mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan para undangan akademik yang lainnya yang saya hormati. Dr. Kukuh, izinkan saya bertanya. Tadi saya cukup menarik dengan paparan-paparan Dr. Kukuh yang luar biasa menurut saya, dan sehingga kemudian menghasilkan banyak insight sendiri buat saya dalam hal ini. Dan dalam bagian saran disebutkan tadi bahwa hasil ini mungkin ada kekurangan dari tentang penggunaan bioreaktor. Jadi gimana ini tentang bioreaktor? Apakah kalau misalnya bioreaktor ini digunakan, hasilnya akan menjadi lebih baik atau menjadi suatu hal yang luar biasa yang semakin mengangkat apa yang Anda teliti? Dan kira-kira nanti bisa dibayangkan kalau bioreaktor ada ini, kira-kira prediksinya Dr. Kukuh terhadap sekretum ini hasilnya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kira-kira dari yang Anda ingin kembangkan ini, untuk pengembangan selanjutnya dari sekretum ini, melihat hasil yang sudah panjenengan capai yang luar biasa ini, dan kebetulan Anda juga memilih infrapatellar PET ini tadi sebagai salah satu yang baru kita usulkan, kemudian menjadi suatu penelitian. Kira-kira nantinya apa yang diturunkan lagi dalam penelitian ini sebagai pohon turunan penelitian untuk pengembangan lebih bermakna dalam terapi untuk osteoartritis? Dan kira-kira apakah sekretum ini nantinya untuk osteoartritis berat, apakah masih ada tempatnya? Tadi kalau ringan mungkin orang nggak terlalu banyak keluhan gitu ya. Tapi kalau untuk berat kira-kira di mana kira-kira tempatnya untuk bisa sebagai acuan, bisa membantu terapi utamanya? Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Prananda Surya Erlangga, Dr. MKes Spesialis Anestesi Terapi Intensif Spesialis Konsultan. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai bioreaktor. Benar. Jadi memang kami masukkan ini dalam suatu kekurangan penelitian kami dan menjadi saran penelitian selanjutnya, karena dalam suatu kultur sel kita mengharapkan suatu kondisi yang nomor 1 terkontrol. Ya, memang saat ini kita bisa mendapatkan kondisi terkontrol dengan kondisi di lab kami saat ini. Tetapi perlu diketahui bahwa kembali lagi ke basicnya adalah kami ingin mendapatkan suatu kondisi yang mimikri dengan kondisi asli dalam tubuh. Kita tahu bahwa di dalam tulang rawan, saat sel kondrosit itu bermetabolisme, itu sel kondrosit tidak dalam kondisi diam, karena lutut kan selalu bergerak, ada tarikan. Nah, inilah sesuatu yang bisa dicapai dengan bioreaktor, karena dalam bioreaktor maka selain kondisi yang terkontrol, kita bisa mendapatkan suatu kondisi kultur yang dinamik. Jadi pada kondisi bioreaktor, selain kita memastikan kondisi oksigennya tercapai, sirkulasi nutrisinya tercapai, di situ ada fluiditas tension, kemudian ada tarikan dan pressure juga pada kondisi kultur, sehingga ini bisa mencapai atau mendekati dengan kondisi native dari
sel yang ada di dalam tulang rawan. Harapannya bagaimana? Kalau secara teori makin kita mendekati kondisi kultur dengan kondisi yang alami, maka hasilnya sel itu akan berfenotype atau bersikap seperti sel aslinya, dan harapannya sekretom yang dihasilkan kandungannya akan lebih banyak. Kemudian pertanyaan kedua mengenai turunan selanjutnya dari penelitian, betul ya Dok ya? Jadi memang pada penelitian ini kami selain sumber selnya, metode kulturnya, yang kedepannya bisa menjadi suatu bahan penelitian selanjutnya selain nanti adalah suatu studi in vivo adalah pada hilirisasi kami mengharapkan suatu produk berupa freeze dried. Nah, pada proses freeze dried ini kan cairan sekretom yang berupa cairan ini akan dibekukan, didinginkan, kemudian diproses sehingga dia airnya dihilangkan menjadi bentuk serbuk. Nah, ini akan menjadi suatu tantangan buat kita juga. Kenapa? Karena pada penelitian kami saat ini yang kami evaluasi adalah kandungan protein pada sekretom yang cair. Nah, apakah kira-kira kondisi freeze dried ini akan menurunkan dari kandungan dari proteinnya? Itu akan bisa menjadi suatu PR kami bersama untuk bisa menjadi pohon penelitian selanjutnya. Tapi kalau dari penelitian sebelum-sebelumnya, baik itu suatu vaksin atau suatu obat, bahwa suatu vaksin yang dari bentuk cair kemudian dilakukan freeze dried itu tidak mengurangi efikasi vaksinnya. Dari situ kami berharap kalau sekretom ini nanti kami lakukan freeze dried, maka efikasinya atau kandungannya akan tetap sama baik dengan kondisi yang cair seperti ini. Kemudian bagaimana kira-kira efikasi pada sekretom ini pada kondisi OA berat? Memang seperti kami paparkan data kami 30% pasien OA yang di Sutomo adalah OA yang berat, dan pada terapi OA berat ini karena bukan hanya problem di kerusakan tulang rawan, bukan hanya problem inflamasi dari sinovium, tapi juga sudah ada problem biomekanika di mana alignment atau distribusi beban di lutut sudah berubah, Dok. Jadi apakah sekretom ini bisa digunakan sebagai terapi untuk bisa menyelesaikan problem OA berat, maka harus dikembalikan problem biomekaniknya. Maka memang saat ini yang sudah terbukti efikasinya adalah tindakan pembedahan. Tetapi pada terapi sekretom ini masih bisa. Contohnya pada pasien-pasien yang OA derajat berat, tetapi ya dari misalnya saya dari bidang anestesi, PSA-nya tidak memungkinkan untuk operasi. Nah, dari situ kan kita tidak mungkin membiarkan pasien, memaksa pasien operasi akan berbahaya, tapi membiarkan pasien dengan kondisi yang nyeri juga akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Jadi maka disinilah yang kami harapkan dari efek sekretom ini, dia bisa mengurangi efek inflamasi pada saat nyeri dan bisa setidaknya menguranginya dan memperbaiki kualitas hidup pasiennya. Seperti itu. Baik, saya sangat puas sekali dengan jawaban dari Prof. Fedus. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih Dr. Prananda. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Ferdiansyah, Dr. SPOT, Subspesialis Onkologi Ortopedi Rekonstruksi Konsultan untuk memberikan sanggahan. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat ya Dr. Kuku atas keberhasilannya telah menembus sampai terbuka, juga pada kedua promotor, ya, keluarga besar yang hadir hari ini. Saya sudah bolak-balik menguji, jadi mungkin pertanyaannya tidak lagi masalah disertasi, tapi masalah visi dan misi aja ya. Pertama begini, di dalam bidang ortopedik itu kita pengguna graf terbanyak ya, jadi evolusinya itu kita mulai dari material base, baik untuk cartilage, untuk bone, bahkan untuk tendon. Kemudian material base itu ada kekurangannya. Kita berusaha menambahkan protein-protein dengan rekombinan. Ternyata juga tidak terlalu bagus. Akhirnya lari ke cell based terapi. Kita menggunakan stem cell dan segala macamnya. Tapi ilmu terus berkembang, kemudian ada lagi produk dari cell based terapi yaitu sekretom. Tadinya corpus sekretom, sekarang mulai derived sekretom. Bahkan kita sekarang sudah beranjak ke tissue engineering. Nah, pertanyaan pertama adalah dari yang evolusi yang saya tadi ceritakan, apa keuntungan ya vector base atau protein yang ada dulu dengan rekombinan kita buat, sekarang kita menggunakan protein yang dihasilkan oleh sel langsung seperti yang ada dalam penelitian ini. Bedanya di mana? Keuntungannya apa? Terima
kasih Profesor Dr. Frediansyah, Dokter Spesialis Ortopedi, Subspesialis Onkologi Ortopedi Konsultan. Memang betul, saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Frediansyah bahwa masih banyak produk yang ada menggunakan rekombinan yang digabungkan dengan graft tulang. Ya. Memang saat awal diperkenalkan rekombinan ini menjanjikan karena selain memberikan scaffold dari tulang rawannya juga memberikan sifat osteoinduktif dari growth factor-nya. Tapi dari studi jangka pendek, jangka menengah maupun long term study dari produk-produk rekombinan ini ternyata kembali lagi dosis dari rekombinan yang diberikan masih menjadi suatu perdebatan. Mengapa? Karena rekombinan yang diberikan apakah sudah betul dosisnya, apakah terlalu besar. Jadi problemnya malah bukan dosisnya yang terlalu kecil, tapi kadang-kadang dosis rekombinannya yang terlalu besar. Nah, ini berbeda dengan kalau kita memberikan pada sekretum dari growth factor yang dihasilkan oleh stem cell. Ini adalah benar-benar kira-kira apa yang dibutuhkan oleh sel itu. Berbeda dengan rekombinan adalah sesuatu yang kita masukkan atau kita tambahkan pada tulangnya atau bahan material graftnya. Jadi bagaimana evolusi ke depannya, kami berpendapat bahwa dengan suatu sekretum yang menghasilkan growth factor dari stem cell itu sendiri dan spesifik sesuai dengan jaringan yang memang diperlukan, maka akan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, mungkin tidak perlu terlalu banyak jumlah kandungan protein atau yang dibutuhkan, mungkin hanya suatu trace dose ya, hanya suatu dosis yang kecil, tapi tipenya atau macam growth factornya yang lebih diutamakan. Seperti itu, Prof. Kayaknya. Saya lengkapi sedikit, mungkin ada yang ketinggalan bahwa healing itu adalah orkestrasi dari banyak protein. Rekombinan cuma hanya satu protein. Ya. Baik, yang kedua ini berkaitan dengan visi. Kita tahu bahwa saya, Prof. Dikora juga sama, Dr. Suroto, kita berusaha membimbing S3 yang nantinya akan berakhir kepada hilirisasi. Ya. Nah, kira-kira ini Dr. Kukuh ini risetnya pada tahapan apa? Dan kira-kira tahapan berikutnya bagaimana supaya sampai ke penggunaan dalam sehari-hari, karena cartilage itu termasuk defek yang paling banyak yang kita alami sebagai klinisi. Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi blueprint roadmap kami selanjutnya bahwa dari penelitian ini kami sudah mendapatkan suatu prototipe atau metode kultur yang baru yang bisa menghasilkan sekretum yang ke arah kondrogenik. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana dosis yang tepat. Dosis ini bisa dilakukan suatu evaluasi melalui uji in vivo dulu, Prof. Dari in vivo, dari animal ini kita bisa mengevaluasi kira-kira dosis yang seberapa untuk regenerasi. Pemberiannya intervalnya berapa kali, frekuensinya berapa kali. Nah, dari sini baru kemudian dijadikan suatu freeze drying dulu. Nah, dari produk dari freeze drying dengan dosis yang sudah ditentukan ini nanti kemudian dilakukan suatu clinical trial, Prof. Baik, nanti saya baiknya kok risetnya lihat panduan dari BPOM dan dari FDA ya, supaya nanti tidak mengulang. Ya. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah Prof. Frediansyah, saya akan memberikan pertanyaan. Dr. Kukuh yang terpelajar, saya sampaikan selamat sudah menempuh pendidikan S3 ini hingga di akhir. Dan selamat juga kepada promotor Prof. Joko, ko-promotor Prof. Dikora, guru-guru saya yang hebat. Serta selamat juga pada keluarga yang sudah mendampingi, memberikan support dan segalanya. Ya, ini resiko penanya terakhir. Saya mau nanya, ternyata sudah tanya Prof. Ferdi, mundur lagi, sudah dinyatakan yang lain. Memang sangat menarik ya, sangat menarik, apalagi ini merupakan suatu bayangan saya itu bisa dijadikan unggulan, Prof. Ferdi. Jadi kalau berpikir FK Unair itu ke depan itu berpikirnya bank jaringan atau sesuatu yang sifatnya futuristik gitu terkait dengan ortopedi. Ini memang dari beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan saya ingin mengangkat produk bank jaringan atau apapun yang bisa dilakukan dari
teman-teman ortopedi, dan banyak sekali riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para guru besar dan guru-guru saya, dan ini dilanjutkan dengan sangat baik. Istilahnya ini regenerasinya dibantu Prof. Joko ini sangat smooth sehingga bisa turun ke generasi berikutnya. Saya memang ingin bahwa ini menjadi ke depan ya, insya Allah saya akan mendukung ya apa yang sudah dibuat milestone-nya oleh Prof. Ferdiansyah dan Dr. Kuko, Prof. Dikora nantinya terkait dengan apa entah itu terkait dengan osteoartritis atau di yang lain-lainnya. Seperti kemarin saya melihat dari BTKV juga ingin membuat cartilage untuk trachea dari penelitian doktoral sebelumnya. Ini juga merupakan suatu produk yang layak untuk diapresiasi, dan mohon dukungannya Prof. Joko untuk bisa Prof. Nicholas juga, bahwa ini kami berencana ingin mengumpulkan riset-riset ini supaya nanti ke depan tidak berceceran begitu. Karena tadi sudah banyak yang nanya ya, saya nanyanya ya mungkin yang simpel saja, tapi sebelum bertanya saya sampaikan mungkin Dr. Kuku ini mikirnya jauh ya, sudah ini jadi hal-hal yang remeh-temeh itu jadi tidak tergarap. Padahal memang pada penelitian S3 ini penulisan juga apa itu perlu untuk diperhatikan, karena kita memiliki standar penulisan S3 bagaimana ya Dr. Koko. Mungkin penulisan seperti kutipan, nomor dan lain sebagainya, kemudian menggunakan kata hubung di awal kalimat ya, hal-hal yang sepele, memang tidak mempengaruhi arti, tapi akan lebih baik kalau nanti untuk koreksi di penyempurnaan ini bisa diperhatikan. Pertanyaan saya mungkin satu saja dari beberapa hal. Seringkali kita kan melihat bahwa orang atau konsumen itu akan datang kepada produsen atau kepada sentra yang dianggap unggul terkait dengan terapi osteoartritis seperti yang akan dikembangkan Dr. Kuku. Kenapa Dr. Kuku masih berkeinginan ya, dari beberapa kali diskusi pertanyaannya Prof. Joko, Prof. Dikora, Prof. Ferdiansyah terakhir tadi juga menyatakan ke arah bentukan yang dry. Kenapa tidak tetap mengusahakan dalam bentuk sekretum yang cair? Karena resiko untuk segera bisa diimplementasikan itu kan lebih bisa terukur, karena tidak perlu untuk melampaui tahapan selanjutnya. Pertanyaan saya itu, kenapa Dr. Kuku mengarah ke sana? Padahal saat ini kalau kita banyak melihat bahwa seandainya klinik ortopedi ini misalnya di Geraha Amerta atau dimanapun di Rumah Sakit UNER ini kita kembangkan, pasiennya mungkin nanti yang akan datang dan menggunakan sediaan cair itu no problem sebenarnya, karena itu bisa dilakukan sendiri oleh Dr. Kuku sebagai operator. Mohon penjelasannya. Terima kasih pada pimpinan sidang Profesor Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, spesialis THT bedah leher, spesialis onkologi konsultan. Pertama, matur nuwun atas masukan tentang penulisan akan kami perhatikan lagi dan koreksi untuk tata penulisannya. Yang selanjutnya adalah mengapa kami memiliki visi untuk membuat ini menjadi suatu freeze dried. Memang betul kalau suatu sekretum ini dalam bentuk cair dia bisa diaplikasikan, tetapi kami ingin ini bisa diaplikasikan lebih luas, Prof. Jadi kekurangannya bila ini dalam suatu sekretum bentuk cair, maka kita membutuhkan cold chain, ya, media penyimpanan boxnya yang harus suhunya tidak boleh berubah, suhunya harus di bawah 10 atau derajat atau kurang, sehingga kalau ada perubahan suhu atau tidak sengaja boxnya terbuka atau suhunya dia tiba-tiba naik, maka sekretum ini kita tidak bisa menjamin lagi kondisi kandungan proteinnya masih sama.
Nah, kemudian kalau gitu apakah solusinya bagaimana? Itulah solusi dari kami adalah freeze dried, karena dengan kondisi freeze dried ini katakanlah nantinya apakah nanti kita gunakan, kita distribusikan keluar atau misalnya dipakai sendiri di dalam seperti contohnya di Geraha-Merta, itu akan sangat memudahkan penyimpanan. Contohnya misalnya di Geraha-Merta kita tidak perlu membelikan suatu box besar atau kulkas besar untuk penyimpanan yang harus selalu nyala dengan backup generator, tapi kita bisa menyimpan dalam kondisi room temperature di dalam lemari seperti vial obat pada umumnya. Jadi saat akan direstitusi kita juga mudah hanya menggunakan NaCl 0,9%. Itu yang untuk internal. Kedepannya juga kami seperti yang diajarkan guru-guru kami, Prof. Ferdiasa, Prof. Dikora, Dr. Heri Suroto, inginnya supaya UNER, Dr. Sutomo itu terdengarnya sampai nasional. Jadi kami ingin memiliki suatu produk yang bisa distribusikan, dipakai nasional. Jadi orang tahu, orang di Aceh akan tahu, oh iya kalau kita pakai Seketum Kondogenik pakai punyanya UNER Dr. Sutomo. Gimana caranya? Nanti akan dikirim bentuk freeze dried-nya. Jadi meskipun bentuknya dia jauh, bisa dikirim, bisa digunakan oleh seluruh Indonesia. Jadi bisa dipakai untuk banyak ortopedi seperti itu. Pertanyaan terakhir ya, lebih teknis lagi. Tadi Prof. Ferdiansyah sudah menanyakan langkah berikutnya bagaimana. Kalau saya tanya kira-kira berapa lama, berapa tahun kira-kira untuk bisa mewujudkan itu? Ini saya jujur harus konsultasi dengan guru-guru saya. Seperti kalau ditanya saya pribadi, memang inginnya kan kita ingin suatu produk yang cepat jadi hilirisasi, tapi ternyata problem hilirisasi itu tidak hanya problem di laboratorium seperti yang tadi Prof. Fer katakan, harus memenuhi BPOM, kemudian uji ini, uji itu. Nah itu yang jujur kapasitas saya masih terbatas. Saya itu perlu nanti konsul sama guru-guru saya ya. Pada akhirnya kan kita kan standing on the shoulder of giant, nah, jadi saya numpang di pundak-pundaknya guru-guru ini saya. Ini yang mengarahkan beliau-beliau, yang melaksanakan kami muridnya. Seperti itu kira-kira. Iya, berarti nanti ini soal pertanyaannya dibelokkan ke Prof. Dikora. Baik, terima kasih pertanyaan Dr. Kuko. Saya sangat puas. Mudah-mudahan niat yang sudah dicanangkan tadi bisa terwujud dengan baik. Waktu 60 menit bagi para penyangga telah selesai. Untuk selanjutnya kami akan tawarkan pada undangan akademik untuk mengajukan satu pertanyaan. Dari beberapa undangan akademik ini kami melihat ada mungkin saya berikan pertama kepada Bapak senior saya, Ketua KSM, Dr. Tri Wahyu Martanto. Silakan Dr. Tri. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak promotor, komurator, dan para penyangga serta hadirin sekalian pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Kukuh atas disertasinya pada hari ini. Sangat luar biasa. Saya selaku KKSM juga merasa sangat bangga terhadap Dr. Kukuh ini. Staf kami yang merupakan aset SDM ya negara Indonesia lah begitu ya. Karena beliau ini sangat luar biasa, baik dikenal di dalam maupun di luar negeri. Saya hanya satu aja pertanyaan saya. Kira-kira kalau misalnya nanti diaplikasikan di dalam klinik, apakah preparatnya nanti ini ya, apakah berupa scaffold atau apa itu, apakah freeze dried atau cairan, apakah secara teknis nanti itu membutuhkan teknik khusus ya, apakah dengan artroskopi atau pembedahan mikro sehingga itu sulit dilaksanakan atau membutuhkan kompetensi khusus ya, sehingga ada syarat untuk bisa menggunakannya dengan baik. Saya melihat jangan sampai produk Dr. Kukuh itu nanti menjadi
medical abuse ya, jadi maksudnya digunakan secara tidak semestinya sehingga timbul hal-hal yang tidak dikehendaki. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Triwahyu Martanto, spesialis ortopedi, konsultan. Bagaimana nanti ke depannya untuk penggunaannya? Sebenarnya seperti penggunaan injeksi intraartikular lainnya, tidak perlu prosedur khusus berupa bedah mikro atau artroskopi, bisa langsung dilakukan injeksi, tetapi tetap harus sesuai dengan indikasi, apakah ini OA derajat ringan, sedang atau berat, dan nanti pemberiannya pun karena KMK Orto sudah keluar, nanti supaya tadi itu menghindari dari abuse tadi, maka tetap kita harus berpedoman pada KMK sel puncak orto, mana yang masih bisa dilakukan oleh general maupun mau dilakukan oleh SP2 seperti itu. Terima kasih. Kembalikan pada pimpinan sidang. Baik, selanjutnya terima kasih Dr. Triwahyu Martanto, Dr. SPLT konsultan. Selanjutnya saya persilahkan tamu kita Dr. Bintang Sucahyo, Dr. SPOT subspesialis Pangku Lutut konsultan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Dok. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Prof. Romdoni, promotor Prof. Joko Santoso, kopromotor Prof. Dikora, dan juga teman-teman semua dari Jakarta, Prof. Niko dan Prof. Pamuji, serta para penyangga. Selamat untuk Dr. Kuko atas ujian terbukanya ini, dan saya merasa senang sekali karena Dr. Kuko merupakan ternyata ada yang mengikuti saya, karena pada tahun 2013 saya memulai S3 saya juga dengan skeletum ini dan merupakan suatu melawan arus karena saat itu adalah stem cell-nya yang sedang booming. Dan tentang skeletum ini saya melihat bahwa ada keterbaruan ya Dr. Kukuh ya, bahwa ada suatu kondisi 3D-nya ini. Nah, dari yang saya baca keterbatasan penjenengan ini adalah bahwa sumbernya adiposa infrapatellar. Sedangkan di dunia ataupun juga yang sedang ada, yang sudah berjalan kan menggunakan banyak umbilical cord, di mana dulu karena umbilical cord ini adalah suatu dispus yang sudah dibuang, sehingga itu merupakan sumber yang harganya sangat rendah karena dibuang, jadi kalau dipakai bermanfaat sangat besar sekali. Nah, saya melihat di sini adalah bahwa adiposa infrapatellar adalah suatu kondisi mengambilnya kan tadi dengan artroskopi ya. Nah, tapi ini suatu hal yang bisa menjadi suatu terobosan apabila hal itu ternyata membuktikan bahwa adiposa infrapatellar ini lebih besar daripada umbilical cord. Nah, kira-kira dalam roadmap Dr. Kuko, adakah keinginan untuk apa yang ada di dunia untuk diperbandingkan sehingga nantinya adipus infrapatellar ini menjadi benchmark bahwa untuk osteoartritis adalah dari adipus infrapatellar. Nah, berikutnya lagi adalah bahwa penelitian Dr. Kuku masih in vitro kan ya, bahwa ada suatu in vivo dan juga translational study. Nah, kira-kira dalam suatu perjalanan ini konsistensi bahwa infrapatellar adipus tadi dibandingkan dengan umbilical cord ini adalah suatu kondisi hal yang secara cost tentunya akan juga menjadi pemikiran daripada kita sebagai klinisi. Nah, saya ingin juga menanyakan ke Dr. Kuku, kira-kira roadmap yang ada di benak Dr. Kuku itu bagaimana untuk menjadikan bahwa infrapatellar pods yang ada di Indonesia dari penelitian Sutomo ini bisa menjadi hilirisasi oleh karena adanya suatu nilai yang besar. Karena saya lihat di sini adalah bahwa kandungan-kandungan dari setiap sitokin itu hasilnya lebih tinggi.
Dan terus terang saya sekarang sedang meneliti untuk sudah pada translucent study dengan dengan umbilical cord, sehingga apa yang disampaikan Dr. Kuko nanti ini juga akan menjadi suatu hal yang sangat baru, dan tentunya ini adalah bisa memberikan haki untuk Dr. Kuko kalau memang ini segera jangan sampai dicolong oleh orang lain ya, supaya ini bisa jangan lama-lama. Tadi kan Prof. nanya ya kira-kira berapa lama sih gitu ya. Jadi ini tolong kalau bisa dicepatkan gitu untuk membuktikan bahwa hasil daripada infrapatellar adipose itu jauh melebihi dari umbilical cord yang sudah di dunia sudah diproduksi. Saya kira demikian. Terima kasih Dr. Kuko. Terima kasih Dr. Bintang. Beliau banyak memberi masukan karena beliau penelitiannya sekretum banyak memberikan masukan pada saya dalam membimbing. Jadi memang yang banyak dipakai adalah suatu umbilical cord stem cell. Memang kelebihannya umbilical cord ini adalah tidak invasif karena begitu bayi lahir diambilkan dari umbilical cord dan mudah didapat. Cuman sudah ada beberapa studi karakterisasi yang membandingkan antara umbilical cord dengan infrapatellar fat pad derived stem cell, yaitu di mana ada beberapa kekurangan umbilical cord bila dibandingkan dengan infrapatellar fat pad, yaitu jumlah konsentrasi sel per volumenya itu memang lebih tinggi pada adipose. Kemudian yang kedua adalah kembali lagi adalah kepada tujuan kita, karena kita ingin menghasilkan suatu produk yang bersifat spesifik kondrogenik, maka memang kita mengharapkan suatu stem cell yang lineage-nya mirip dengan kondrosit. Itulah kenapa kami memperkenalkan ide tentang menggunakan infrapatellar derived stem cell ini. Memang kedepannya menjadi tantangan adalah dibandingkan dengan umbilical cord yang readily available, tinggal kita ambil dari memang suatu byproduct. Pada kondisi infrapatellar fat pad ini kita memerlukan suatu prosedur artroskopi. Nah, tapi sebenarnya pada prosedur artroskopi ini pun secara etik tidak menjadi masalah, karena pasien yang kita ambil adalah pasien yang memang menjalani prosedur artroskopi. Contohnya pasien-pasien yang masih muda, yang sehat, atau dilakukan tindakan ligament reconstruction. Kita infrapatellar fat pad ini pada operasi artroskopi memang biasanya dibuang karena biasanya menghalangi pandangan saat operasi, sehingga lemak ini dibuang pada operasi artroskopi. Nah, inilah sebenarnya juga byproduct yang kita ambil. Nah, nanti di instalasi kami ada bank selnya, bank untuk sel. Nah, inilah sel ini udah allogenik, kemudian dilakukan kultur, dimultiplikasi dan disimpan sehingga bisa digunakan berulang, Dok. Jadi memang kalau lihat dari cost-nya, memang saat ini kalau secara kasar memang cost-nya umbilical cord akan lebih ringan karena lebih banyak tersedia. Tapi kalau kita mempertimbangkan efikasi atau benefit dari lineage cell yang kondrosit tadi, saya rasa dengan sedikit effort untuk mengambil sel dari saat artroskopi dengan hasil yang bisa lebih baik, saya rasa akan cukup menjanjikan ke depannya. Terima kasih, sangat memuaskan. Terima kasih, Prof. Bintang. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Nuni Nugraini Sulistiawati, SPKFR, Geriatrik Konsultan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak guru-guru, para guru besar dan semuanya, Bapak penyangga dan Bapak promotor dan co-promotor. Pertanyaan saya adalah karena saat ini saya kebetulan dari rehabilitasi medik, di mana kasus OA ini sangat banyak sekali didapatkan. Dengan adanya mungkin ya injeksi intraartikular yang lain ataupun dengan sekretum misalnya. Nah, setelah itu biasanya sih dikirim ke rehabilitasi medik. Dengan adanya intervensi dari rehabilitasi medik, ya apakah itu terapi modalitas dingin atau terutama panas yang dalam. Bagaimana komentar Dr. Kuko? Apakah diperbolehkan untuk bertanya terapi selanjutnya? Kemudian yang kedua adalah terapi osteoartritis ini adalah tentu saja progresif, sifatnya progresif, degeneratif
dan kadang-kadang progresif tergantung pada aktivitas pasien itu. Dengan injeksi sekretum misalnya, nantinya akan diberikan lagi, kemudian akan diberikan lagi. Apakah gitu? Apakah hanya sekali saja? Terima kasih. Terima kasih Dr. Nuni atas pertanyaannya. Saya tidak menyangka akan ditanya oleh Dr. Nuni sebenarnya. Jadi, ada dua pertanyaan berkaitan dengan rehab medik. Memang kalau di pertanyaan pertama, apakah di mana tempat injeksi sekretum ini pada tata laksana rehab medik? Sekali lagi, injeksi sekretum ini tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa meninggalkan terapi konservatif yang sudah menjadi guideline saat ini. Sebagai contoh adalah pada kasus-kasus rehab osteoartritis, sebenarnya ini adalah suatu kondisi kronis, tetapi bisa nyeri pada saat-saat akut. Jadi akan ada kondisi acute on chronic, ini yang menyebabkan nyeri. Nah, tentunya pada tata laksana rehab medik dan konservatif, kondisi OA ini harus diatasi pertama kondisi nyeri akutnya, kemudian kondisi kronisnya agar tidak terjadi episode akut ulangan. Disinilah kombinasi sekretum dan peran dari exercise dari rehab mediknya. Harapannya sekretum yang diberikan dengan dia memiliki karakterisasi pro-inflamatorinya akan meredakan episode akutnya, inflamasinya, nyerinya. Nah, agar tidak terjadi episode ulangan, maka itulah peran dari exercise-nya. Jadi supaya dengan exercise itu maka kekuatan otot akan kembali, kemudian sirkulasi dari nutrisi dalam kartilis akan lebih baik sehingga bisa mencegah episode ulangan dari kondisi akut karena OA itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kedua, nanti apakah harus diberikan lagi dan lagi? Pada dasarnya kembali lagi, apakah kita bisa mencegah acute on chronic ini? Karena kadang-kadang kita ketemui pasien di OA pada foto ronsen, oh ini grade 3, tetapi kok pasiennya nggak nyeri, tapi ada pasien dengan grade 2 yang sudah nyeri. Jadi memang kondisi OA ini adalah kondisi kronik dengan acute episode ya, dok ya. Jadi harapannya apakah perlu diberikan ulangan selama kita bisa mengontrol episode akutnya, nyerinya muncul kembali, maka kita tidak perlu memberikan injeksi ulangan. Karena pada dasarnya adalah kita harus melihat dulu apakah cukup dengan sekretum ataukah ada masalah-masalah lain. Contohnya masalah OA yang pada grade 3 yang sudah ada problem distribusi beban biomekanis, maka hal itu juga harus diatasi. Terutama juga misalnya masalah berat badan, kemudian masalah-masalah sistemik lainnya itu harus diatasi. Jadi apakah harus diulangi tergantung dari case by case dari pasiennya, apakah bisa kita cegah episode akutnya. Demikian, tetapi tidak meninggalkan peran dari tata laksana rehab mediknya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf pada undangan akademik yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, pimpinan sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovendus. Promovendus dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian doktor terbuka dan dipersilahkan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu, juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian doktor tertutup tanggal 23 Januari 2025 yang diketuai oleh Profesor Dr. Ferdiansyah, Dr. SPOT, Subspesialis Onkologi Ortopedi Konsultan, serta segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovendus diterima.
Dan dengan demikian, Saudara Kukuh Dwi Putra Hernugrahanto, Dr. SPOT Subspesialis Panggul Lutut Konsultan telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 5 tahun 3 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Kukuh Dwi Putra Hernugrahanto, Dr. SPOT Subspesialis Panggul Lutut Konsultan adalah doktor ke-1054 dari program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selanjutnya dipersilahkan kepada Promovendus untuk menyampaikan pesan dan kesan. Silakan Dr. Kukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur wadiyat kami sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih ya masih ndredeg ini. Ya, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kami. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan sehingga kami dapat menyelesaikan rangkaian ujian disertasi kami. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada promotor kami, Prof. Joko Santoso, Dr. PhD Spesialis SPPD KGH Finasim, dan co-promotor kami, Prof. Dr. Dwikora Novembri Utomo, Dr. SPOT Subspesialis Panggul Lutut Konsultan, atas bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi yang diberikan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan kebijaksanaan hingga kami dapat menyelesaikan pendidikan doktoral kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. M. Nasih, Dekan Fakultas Kedokteran, Prof. Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG Konsultan, dan Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, Prof. Dr. Dwikora Novembri Utomo, atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh studi di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Disertasi ini tentunya tidak akan mencapai hasil sesuai yang kami harapkan tanpa masukan, koreksi, dan bimbingan dari tim penguji disertasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada anggota tim penguji disertasi tahap 1 tertutup yaitu Prof. Ferdiansyah, Dr. Bintang Sucahyo, Profesor Rosi Setiawati, Dr. Heri Suroto, Dr. Budi Utomo, dan Dr. Damayanti Dindu. Kami juga sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran masukan dan bimbingan dari penyanggah pada ujian disertasi tahap 2 terbuka kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengajar, staf, dan teknik program studi Doktor Ilmu Kedokteran atas ilmu dan dukungan yang diberikan selama masa studi kami. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, Dr. SPDVE Subspesialis Alergi Imunologi, serta jajaran direksi, kepada Kepala Instalasi Penjaringan Dr. Heri Suroto, beserta seluruh staf atas kesempatan, dukungan, dan bantuan yang diberikan selama kami melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua KSM Ortopedi dan Traumatologi, Dr. Triwayu Martonto, Kepala Departemen Ortopedi dan Traumatologi, Dr. Yunus Basrewan, SPOT Subspesialis Onkologi Onkopedi Ortologi, dan seluruh staf KSM Departemen, kepada Ibu Suparti, Bule Parti ya, Ibu Parti, beserta segenap sekretaris. Terima kasih atas dukungan moral dan motivasi selama masa studi kami. Terima kasih juga kepada Agisa Prawesti, Kalia Awindya Sukma, Rifki Effendi Suyono, Dokter Spesialis Ortopedi, dan Dr. Novaldi Rifki Aulia Nurda, dan seluruh PPDS Ortopedi dan Traumatologi atas bantuan selama pelaksanaan penelitian, penyusunan naskah, publikasi, dan persiapan ujian. Setiap langkah dalam perjalanan studi kami ini tidak terlepas dari rintangan dan hambatan. Oleh karena itu, terima kasih kepada istri tercinta, Dr. Dewi Masrifa Ayub, dan anak-anak kami, Pramadhanes Atala Putra, Kirania Nabila Putri, dan Atarama Askara Putra yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan pelipur lara.
Perjuangan ini tentu saja tidak akan berhasil tanpa ridho dan doa dari kedua orang tua kami, Ayahanda tercinta Dr. Bambang Herwanto, Ibunda tercinta Dr. Nunik Nugraheni Sulistiawati, serta ayah dan ibu mertua kami, Dr. Muslih Ayu dan Ibu Dewi Sri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kakak kandung saya, Dr. Aldi Pradana, dan kakak ipar, Dr. Debbie Wahyu Hingahati, dan seluruh keluarga besar kami. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran studi kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan promotor untuk menyampaikan kesan dan pesan. Silakan Prof. Joko. Terima kasih pimpinan sidang yang dimuliakan Allah senantiasa. Luar biasa ya, Dr. Kuku ini dalam perjalanannya ya. Memang potensi kapasitas akademik juga kapasitas inovasinya itu sangat tinggi. Hanya saja ada komanya ya Dr. Kuku ini. Tidak boleh baper. Karena apapun itu 360 derajat itu ditentukan oleh ketahanan mental ya. Jadi kalau Anda nanti ketahanan mentalnya kan sangat bagus, akan paripurna lagi. Jadi cermin ini sebetulnya merupakan pelajaran yang sangat bagus, bahwa sebetulnya Anda bisa cum laude ya. Tapi oleh karena ada apa namanya itu agak sedikit geronjal ya tadi ya. Mungkin tidak tahu semuanya, tapi ini merupakan pelajaran yang mahal untuk kita semuanya. Hebatnya, intelektualnya luar biasa, tetapi ketika mental itu dibawa intelektual, membuktikan kita perlu belajar untuk menyempurnakan, karena itu adalah kunci dalam ketahanan. Saya rasa hanya itu, dan luar biasa sekali lagi. Bukan berarti saya ini untuk Mas Kuku dalam perspektif yang lebih dari kenyataan, tapi ambillah suatu pelajaran yang sangat bagus, yang mestinya kesempatan itu cum laude ya, karena 2020 Anda sudah bisa mampu menunjukkan kapasitas writingnya yang sangat luar biasa bersama Profesor Nicholas. Ini nyata betul ya. Dan sekali lagi pesan saya, dipegang teguh itu, ke depan Anda akan jadi orang yang hebat. A great leader akan menanti pada Anda. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joko atas pesannya. Ini juga pesan untuk saya dan yang muda-muda ini. Terima kasih. Dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acaranya. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Selanjutnya prosesi penyerahan simbolis ijazah yang akan diberikan oleh pimpinan sidang kepada co-promotor, kemudian kepada promotor, dan selanjutnya diberikan kepada promovendus.